Selamat datang di US Kamu Kita, maaf openingnya biasa saja. Ini dia konten baik-baik saja bersama finisher bentang Jawa kita, my oldest body in the world, Pandu Pramudito, a.k.a. Caustic. Kiu kiu. Itu dia nih. Cube. Kenapa sih kalau ada kamera tuh lu ada tendensi, gue perhatiin ya, ada tendensi tuh menyembunyikan ompong, Pan. Ya gimana Pak ya? Namanya minus Pak. Gua secara fisik sih alhamdulillahnya tidak ada copot gigi gitu apa gigi patah gitu. Tapi kan crank arm bengkok sama pelek yang patah kan. Iya sih. Iya kan? Iya. Anda sepeda baik-baik saja, tapi ini Rompal Pak. gara-gara sepedahan kan? Gara-gara sepedahan. Dan kami berdua adalah orang yang tidak kapok bersepeda setelah itu. Apalagi dia habis itu bentang Jawa, anjing. Karena gue juga ngalamin kan. Gue jadi ngerasa tiap kali gue ngelakuin apa tuh kayaknya harus di awal tuh harus ada sesuatu yang nyakitinnya dulu atau enggak sesuatu yang pengalaman gak enak lah. Iya. Nah itu tuh setelah itu biasanya gue habis itu nyangkut. Kayak gue mau basket kan, lu gue patah tulang kan. Iya. Yang Basket tabrakan. sama bacuy. Iya. Lagi main basket iya kan? Itu. Sini lu kan nih. Iya. Gil. Yang lu ngajakin gue tarung sama bocah kampung terus guanya kayak gini. Gue patah. Ya salah minta bantuan dong gua. Belum sembuh lagi nih orang. Ciladuk. Aduh anjing. Ya cuman gue jadinya pas ada kejadian waktu memang gue juga nggak pengen sih, Pan. Maksudnya kayak ya gue ngerasa kayak gue jatuh berapa kali tuh waktu kita lagi riding bareng tuh, menurut gue tuh kayak ini nih baru olahraga gue nih. Tapi kayaknya standar pola hidup gue tuh kayaknya belum, kalau buat lu porsinya nggak segini nih gitu. Jadi kayaknya harus ada sesuatu hal yang ganggu lu banget deh gitu ya. Patah wheelset anjing. Harusnya kan wheelset ini kan tetap ada di sini. Jadi kalau saya beli wheelset baru buat sepeda satu lagi kan. Betul. Ini kan jadi anjing lah. Sama grup setnya ganti lagi. Ini pertemuan saya pertama setelah Pandu dari Bentang Jawa kemarin ya, Pan ya. Finish Bentang Jawa ya. Alhamdulillah. Under COT. Mepet-mepet. Kan 6 hari 30 jam tuh. Lu berarti 6 hari setengah. 6 hari 12 jam. 12 jam. Lu? Gue berarti pokoknya sejam. 6 hari 11 jam berarti lu. Iya. Pokoknya sejam 10 menit sebelum cut off time gue baru masuk. Sejam 6 menit sebelum cut off time gue baru masuk. Tapi sebelum finish, apa yang lu lakukan, Pan? Saya ke Indomaret dulu, touch up. Karena ada kamera Bentang Jawa. Betul. Karena kan soalnya bakal masuk live ya. Iya. Muka saya Dan tidak mandi-mandi, minimal cuci muka dikit lah. walaupun ompong lah ya. Walaupun ompong yang penting bersih. Bener. Dan nggak tahu kenapa pas gue lihat di live Bentang Jawa itu yang nonton bisa sampai 4.000, Pan. Gue nggak merhatiin sih. Itu tapi 4.000 ribuan yang nonton. Maksud gue untuk yang bilang kalau mungkin ya secara bisnis dan industri di Indonesia mungkin sedang turun gitu. Tapi ternyata antusiasme orang sama ya mungkin kebantu juga karena ada traileran, ada maraton dan segala macam. Jadi orang kebiasa buat nontonin race yang lumayan panjang lah ya gitu. Jadi kayak pas kemarin Bentang Jawa tuh 4.000 tuh gue nonton. Wah itu gue amazed sih. Maksudnya yang tahun ini tuh dapat bener-bener exposure tuh lu dapet sih. Iya. Dapat banget. Animonya juga gila banget sih dari tahun sebelumnya tuh kayak beda jauh ya. FYP segala macam juga katanya. Oh iya, itu juga yang lu cerita tadi. makanya kan banyak orang-orang yang mungkin nggak tahu soal konsep ultra cycling, akhirnya komen di situ. Karena scoop-nya udah di luar dari cyclist. Iya, orang awam pun jadinya juga bisa nimbrung di situ, Pan. Iya. Iya kan? Komunitas cakupannya jadi nggak, kalau homogen kan yang ultra aja, ini jadi heterogen lah semuanya. Iya, jadi orang juga bisa tahu kalau sebenarnya kan kemarin juga waktu gue posting di Instagram juga kan kalau sebenarnya awardingnya itu hadiahnya itu di perjalanan. Iya. Selebrasinya tuh pas lagi start.
Iya. Bener gak sih? Iya betul. Iya kan? Kalau Heeh. ultra cycling tuh kayaknya lu start tuh anjing, akhirnya nih jadi juga nih Iya, gitu. heeh. Terus hadiahnya tuh ada di perjalanan itu yang gua nggak tahu kenapa lu bisa terjun ke ultra cycling sedangkan lu bisa yang ngeloop doang atau mungkin lu pakai sepeda ke Indomaret. Nah, Cuman kan kalau geng kita kan Indomaret mana? Indomaret Semarang gitu. betul. Indomaret Puncak. Anjing lah bercanda anak-anak ultra tuh goblok emang. Mau ke warung gua di mana? Jogja deh kayaknya warung-warung kecil di Jogja. Gua senengnya akhirnya teman-teman gua nih dapat perhatian yang mereka butuhkan gitu. Jadi orang-orang yang pengen hobis ini yang bener ultra kan nggak main-main ya Iya. secara fisik dan secara finansial pun untuk lu fueling dan makan dalam Iya. perjalanan itu pun apalagi sampai nginep kan sebenarnya Iya. nggak sedikit kan. Dari preparation pun lo latihan juga udah ngeluarin budget. Latihan aja iya, belum ban dalam, belum Nah, kejadian ya force major di jalan lah Iya. gitu, serempet lah apa gitu. Tahu-tahu handlebar lu atau stem lu goyang lah apa Iya. segala macam kan juga duit lagi kan. Dan gak semua tukang bengkel motor ngerti kan. bener. Iya, yang dimana ultra cyclist itu sudah pasti harus bisa ngoprek sendiri ya Pan ya. Iya, udah self sufficient lah, bisa nyeting rem, Iya. minimal ganti ban dalam. Betul. Kalau keren-keren kan gue kurang paham ya. Iya, benerin RD itu. Iya. Iya, RD, FD itu aduh. Yang tipis-tipis seenggaknya mesti bisa ngerti lah. Seenggaknya untuk sementara sepeda lu bisa jalan dulu deh gitu ya. Betul. Benar. Cheers dulu dong nih buat Siap. finisher Ciledug Pride kita nih buat Pandu Pramurito, teman berantem saya di Ciledug. Kakinya mengayuh bos dari Anyer sampai Banyuwangi, bangga saya, terharu saya sebenarnya. Ngers. Buat teman-teman yang jadinya kayak ngompor-ngomporin orang gitu, oh ini udah saatnya bentang Jawa. Enggak men, itu tuh different dimension lah. Pandu ini tuh salah satu teman gue yang nggak pernah ikut race manapun. Betul. Karena nggak ada duit. Mahal pak. Iya betul. Iya, gue juga kemarin TDA juga kan karena dikirim Charlie aja, Charlie Bike Shop. Oh. Terima kasih Coach Charlie. Ya jadi nggak pernah ikut, terus tiba-tiba ikut race seakbar inilah ya. Ya walaupun dihujat karena selebrasinya gitu doang ya, perayaan finishnya gitu doang. Cuman maksudnya ini kan sebenarnya acara akbar para pesepeda sebenarnya. Iya betul. Bener kan? Naik hajinya ultra cyclist Betul. lah, ibaratnya ya. Karena ini dimana yang diuji tuh bukan soal sepeda lu semahal apa atau mungkin latihan lu sebanyak apa, seberapa jauh lu sudah sepedahan. Kayaknya tuh semuanya tuh bisa jadi bukan apa-apa di mata perjalanan itu gitu di jalan itu ya Pak. Nah, Yang lu rasain waktu lu lagi di jalan itu yang lu kan sama gua kan sering sepedaan yang jauh terus yang nanjak gitu. Apa yang lu katakan gitu di kepala lu pas lu mulai race terus mulai di ya 100 km pertama gitu? yang gua pikirin gitu Iya. ya, mesti finish apapun yang terjadi. Kayak lu bayangan lu waktu lagi di Pabangbuan apa tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu Pan? Iya lumayan lah soalnya pressure-nya kan kacau banget ya. Itu apalagi sampai checkpoint 1 itu ibaratnya kayak untuk sweeping kalau gue bilangnya kali sweeping orang-orang yang benar-benar kuat yang mana nih. Iya, makanya checkpoint pertama tuh 450 kilo, 455 ya? 55 455 elevasi 6.800-an gitu. Gue ya nggak tahu bisa apa enggak, cuman ya mau nggak mau nih gue harus. Soalnya support banyak, lu salah satunya. Teman-teman gue yang lain yang ngasih ini itu bla 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 segala macam. Iya. Ini kalau sepeda gue kenapa-napa gue gotong deh. Karena lu udah sebanyak itu yang support ya Pan ya? Iya, dan latihan gue udah takes time udah banyak banget gitu kan. Gue latihan sama lu segala macam, kayak no way back aja udah. Dan buat teman-teman juga yang mungkin baru tahu soal Bentang Jawa juga rata-rata pesertanya tuh kerja kantoran gitu. Iya, karyawan. Jadi kalau buat teman-teman yang bilang hobi sepeda itu mahal dan segala macamnya, percayalah mahalnya itu untuk lu juga kok. Maksudnya bukan buat
bukan buat mewah yang gimana-gimana, cuman kalau lu Pandu dengan frame Scapa Genio ini dengan grup set Claris ini kelar is Pandu. Iya kan, Claris 8 speed. Jadi orang-orang pada gue harus mulai sepeda dari mana? Ini. Budget berapa, Ban? Sepeda? 7. Segituan. Cuman gue beli pertama second. 1,8. Karena itu yang affordable, harga yang make sense buat gue. Ya. Waktu awal. 1,8 gue beli udah siap pakai. Gue pakai langsung ke Gepang Loop. Gue nggak ngerti gir-giran tuh ke Gede Pangrango Loop. Belum pakai celana padding juga? Udah pakai. udah. Beli. Cuman yang belum bip, yang belum nyangkut. Oh, baru celana doang. Masih malu-malu tuh. Malu-malu. Iya. Jalan masih gini-gini. Iya, masih iya. Tahu gua rasanya itu. Karena nggak pakai sempak lagi kan. Iya, betul. Iya, kayak nonjol gak sih gitu kayak. Iya, tahu gua. Terus kayak kalau sampai pakai bib yang ada ininya tuh kayak serius banget deh gitu, kayak gue belum jauh udah pakai begitu kayaknya. Mau kemana sih lu? Iya, yang ngerti gua. Makanya gue punya 2 kan itu. Iya. Udah tuh, terus 1,8 gue beli second. Akhirnya lu rasain Gepang Loop ada yang kurang. Kurang sekali. Saya nuntun itu dari Cipanas ke Puncak Pas, Pak. Nggak ngerti gir-giran. Gue nggak ngerti gir-giran. Ternyata gear gue tuh maksimal waktu itu 28 doang atau 30. Something gue lupa. Aero, Bang, itu mah buat balap dalkot itu. Makanya terus. Sprocket belakangnya 28. Kalau nggak salah mentoknya 28 atau 30. Segituan. Iya, 28 baru mulai langsung Gepang Loop tuh ya. Iya, nggak pernah nanjak latihan, cuman di Green Lake Alam Sutra. Itu selama seminggu dari gue beli sepeda, cuman 2 kali goes ke Green Lake Alam Sutra. Sekitar 5 kilo ya? 5 10 kilo. Cuman gue belinya bawanya dari Senen bawa pulang ke rumah. Lumayan lah tuh, berapa 20 kilo. Berapa hari tuh dari Senen? Dari Senen nggak begitu Pak konsepnya. Hai. Dari daerah Senen. Daerah Senen. Iya. Sorry, Pan, sorry. Siap. Sorry. Gue minum juga nih. Boleh dong. Boleh dong. Oh, di awal tuh kayaknya yang paling jauh sebelum akhirnya ke Gepang Loop tuh berarti lu bawa itu dari Senen ke rumah, ke Ciledug. Oke. Iwir-iwir ke Green Lake, iwir-iwir ke Alsut. Nah, kalau buat teman-teman yang nggak tahu bahasa iwir-iwir tuh kayak perjalanan yang nggak ngejar speed, jadi kayak ya iwir-iwir sih ya sebutannya. Senyamannya aja lah. Iya, senyamannya aja. Jadi nggak ngejar apa-apa gitu, nggak harus kayak checkpoint sini jam segini, average-nya harus segini, nggak ada. Jadi iwir-iwir lah sebutannya. Udah, terus dari situ ternyata kurang, baru ngulik research lah tipis-tipis segala macam, baru upgrade. Jadi selama setahun itu ya kurang lebih habis 7-an gitu, tapi pelan-pelan. Itu udah sama sepatu ya. Iya. Udah sama sepatu, udah sama sepedanya juga. In total segitulah. Mungkin 6 7 ganti ini, ganti itu, ganti ini. Budget jadi kalau buat teman-teman yang mungkin pengen yang full bike, cari yang second, cari yang sebelumnya juga apik ngerawatnya gitu. Apalagi kan banyak sebenarnya orang-orang yang lapar mata tuh beli-beli doang. Nah, terus abis itu dia bosan pengen jual. Nah, itu biasanya lumayan murah tuh harganya tuh. Iya. Apalagi yang sebenarnya size-nya segede gua. Iya. Mereka pasti bakal banding harga karena jarang yang mau beli ukuran gua. Broken size lah. Broken size. Karena biasanya di distributor sepeda pun juga yang paling dalam 1 kali nyetok itu kayak yang ukuran gua 58 60 itu kayak cuma 1 atau 2 gitu. Iya, Jadi kayak buat teman-teman jangan dulu mikir kalau ya olahraga ini memang secara jujur keseluruhan ini olahraga yang mahal. Tapi sebenarnya kalau lu kenal sama orang-orang di dalamnya, kalau lu tahu kebutuhan lu untuk apa, kayaknya ini akan mangkas budget lumayan banyak ya, Pan ya? Iya, betul. Kalau misalnya lu ngincernya yang biar enak dipandang, yang bahannya enteng dan karbon atau titanium yang mahal, banyak yang terjerembab di situ. Jadi sepedahannya mah jadinya sedikit gitu, anggarannya yang banyak. Betul. Iya kan? Iya. Nah, gue tuh dari awal sama Pandu tuh diajarinnya adalah yang penting tuh sepedahannya bukan sepedanya. Dari situ tuh gue ngelihat ada banyak teman-teman gue yang sering kita jalan bareng juga ya, kayak Zikri juga kemarin juga bareng pairing. Jadi kemarin tuh Pandu tuh sama Zikri berdua. Jadi kategorinya itu pairing.
Sama Zikri tuh dia pakai sprocket belakang tuh 28 ya? 28. 28 pakai 105 kan? 105. Shimano 105. Dia mampu gitu untuk nanjak Bromo, Jemplang situ, terus kayak apa yang di Jawa Barat tuh, yang ada 2 gunung awal itu. Sebelum ke Pelabuhan Ratu. Ya Ujung Genteng. Ujung Genteng ya? Terus ya itulah something lah. Hmm. Sawarna Ya. Sawarna Ujung Genteng itu. Itu sebenarnya masih bisa diakalin dengan ya elunya rajin sepedahan gitu. Iya. Iya kan? Bener banget. Iya kan? Dan nggak tahu kenapa ada beberapa orang yang ternyata setelah perjalanan gue bersepeda tuh alergi long ride tuh ada ternyata ya. Iya. Alergi long ride, panas, terus kayak buat apa Iya. gitu kayak kalau bisa tuh jam 9 jam 10 udah pulang gitu kan. Ya ada aja yang kayak gitu ya. Lu ngincar long ride cuma dalam kondisi 3 jam 4 jam kayaknya sulit gitu. Kecuali emang jalanannya ngelup aja. Iya. Kalau ngelup mungkin bisa gitu. Cuman kalau lu tipikal orang yang bosanan kayak gua gitu yang lebih suka perjalanannya. Iya. Kayak nemu kayak ternyata ada warung begini ya. Ternyata ini ya. Mungkin yang selama ini gue tuh skip kalau gue lagi naik mobil. Nama daerahnya apa? Ya kan? Kita ada di kabupaten mana? Ini tuh warung terdekat sebelah mana? Oh, ternyata di sini ada kafe yang enak. Oh, ternyata di sini ada soto yang enak. Itu ternyata gue kebukanya sih pas lagi riding jauh gitu. Kita kan basicnya emang explore, suka jalan-jalan. Ya. Jadi males yang bentar-bentar kan. Udah kemana lah sekalian jalan, sekalian nginep, gitu-gitu. Kayak sebutannya bocah minggat kan. Bocah minggat. Kayak udah. Tapi nggak tahu kenapa gue tuh selalu dapat teman baru. Entah gue lagi ada di bengkel gitu. Pas ini pakai tanduk ini nih, pakai race bar ini. Sama kantong-kantongan. Biasa long ride mas gitu. Biasa jauh ya gitu. Terus long ride kemana gitu. Jadi kayak ada apa ya? Bahan obrolan. Iya, yang sudah pasti yang bertanya seperti itu bukannya pakai Pinarello tuh. Nah itu. Yang pakai Cervelo nggak pernah nanya tuh begitu-begitu. Tapi abang-abangan yang saya lihat settingannya, oh iya ini doyan jauh juga gitu. Karena kalau misalnya yang Pinarello kan sayang, dikasih beginian kan sayang. Iya benar. Sayang dong, ya kan? Abang-abangan pemain lah yang gitu-gitu. Iya, bisnisnya banyak lah yang begitu mah. Jadi olahraga 40 menit cukup gitu. Nah kita kan bocah nganggur mah. Bener. Kalau bisa lama di luar sama lama di luar kan. Iya. Jadi ini tuh banyak banget, jadi kayak ketemu Marcelus juga kemarin juga kan ikut juga tuh. Iya. Itu salah satu yang gue ketemu di Probike di Lebak Bulus. Oh, yang gue samperin waktu itu. Iya, itu Marcelus itu. Finisher juga dia kan? Finish kalau nggak salah. Iya. Pakai Yoleo dia. Hmm. Yoleo frame-nya, anjing gue bilang. Ini juga ngakalin naikin ini juga dari dia juga. Yang si armrestnya itu. Iya, si rest bar-nya agak dinaikin tanpa harus beli spacernya karena susah dapetinnya. Diakalin. Gue pakai gini aman kok bang katanya gitu. Oh iya gitu. Jadi ngobrol, gue pasang sini ternyata wah nyaman. Ternyata memang kamu akan dikumpulkan dengan golonganmu itu. Betul. Nyata Ban itu Ban. Bro. Itu sih gue no comment lah itu lah. Tapi itu yang terjadi dengan teman-teman sepeda gue sih. Segitunya pengen apa ya? Jadi kita ini nggak usah filtering gitu. Jadi kayak dengan apa yang kita pakai tuh udah filtering sendiri gitu. Seneng sih gue. Kalau gue tuh ya kan teman-teman mungkin yang ikut Bentang Jawa kan pasti punya metodenya sendiri-sendiri ya. Yeah. Approaching-nya kayak gimana. Yeah. Banyak yang teratur gitu. Gue jam 3 bangun, jam 4 jalan, jam 10 stop, full stop. Dimanapun full stop aja udah. Cari tempat penginapan enak, terus jam 3 bangun, repeat kayak gitu. Nah, gue nggak bisa. Gue daily udah terprogram bahasa gue. Kerja bangun jam segini, terus harus begini segala macam. Nah untuk Bentang Jawa gue nggak mau kayak gitu. Jadi gue lebih ke dengerin mau gue apa, mau pair gue apa, badan gue kayak gimana. Jadi nggak ada hari ini gue selalu berapa lama target, nggak ada gue. Istirahat berapa lama? Istirahat gue makannya bisa sampai 2 jam, 3 jam. Jadi buat yang lain tuh race.
buat Pandu tuh piknik. Ya, gue Iya. nge-treatnya kayak Iya. jalan-jalan. Lalu gue tipikal sama Jikri yang nggak bisa bangun pagi. Tidur kayak di CP3 Blitar. Saat bangun-bangun 6:30. Bukannya bergegas, oh tidak. Kami pesan kopi di lobi Wah, hotel. pesan kopi nih. Oh, berarti lu bangun jam 7:30 dong. 7:30 Oh, berangkat 7:30 dong berarti kan ngopi. ngopi. Iya. Enggak, 9:30. Muncrat kan tuh. Aduh, anjing pan anjing. Gue orang terakhir yang meninggalkan Blitar. Besok finish. Ya gue gimana ya? Jik, gimana Jik? Jadi gue kan orangnya by data ya. Iya. Oh, itu benar. Iya. Gue nyadarin kekurangan gue di climbing. Iya. Jik, jarak segini sampai jemplang segini sekitar 20 kilo tumpang Ranupane, gradiennya segini, gue nggak bisa ngejar Jik. Kalau mau kita harus buruan. Enggak, pasti bisa. Gue aja nggak yakin, tapi entah kenapa dia selalu yakin sama gue. Padahal dia tuh sering banget nungguin gue. Jadi kalau ada segmen tanjakan, pasti dia tuh sejam early nyampe di tempat istirahat. Dia nungguin gue sejam, nungguin gue 45 menit. Harusnya nggak yakin kan dia sama gue. Iya. Malah gue yang sendiri yang nggak yakin. Nggak kekejar nih, dapat nih. Ya udah, gue sistemnya percaya aja. Berarti ngopi nih, ngopi. Lanjut ngopi. 9:30 jalan. Cuman setelah gue pikir-pikir, ya udahlah. Berarti nih, gue harus bayar utang gue nih. Iya. Jadi kadang-kadang lu tuh berarti ada malam-malam yang kalian tidak tidur cuma buat ngebelain begitu-begitu ya? Iya. 2 kali tuh dari mana ya gue? Dari Cilacap sampai Blitar itu gue nggak tidur karena berapa kali ngeras 3 jam cas nggak tidur, sampai Blitar tidur, bablas 9:30 dari Blitar sampai Banyuwangi itu gue nggak tidur. Demi santai-santai di perjalanan. Selalu bilang, kacau juga sih menurut gue. Iya sih, berarti kalau misalnya dihitung-hitung moving time lu sama elapsed time-nya jauh nggak? Jauh lah, sudah pasti Pak, jauh. Moving time gue tuh berapa, mungkin di Strava gue lupa, 80 jam, 90 jam. Iya segituan mungkin. Moving time-nya? Iya moving time-nya segitu, 80 atau 90 jam something gue lupa. Elapsed time-nya berarti 154 Goblok, anjing. 155 jam. Goblok anjing. Kita lihat di Strava aja lah ya. Goblok banget anjing. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi moving time itu tuh banyaknya waktu lu di atas Saddle. Waktu bersih di waktu atas. bersih, iya. Elapsed time lu itu berarti total. Jadi kalau misalnya buat yang race ultra kayak gini tuh biasanya mereka istirahat pun nggak dimatiin tuh si bukan tracker ya, apa namanya, Cyclocomputer. Ya, cyclocomputer yang buat ngitungin jarak, speed sama cadence lu, RPM lu. Itu tuh semua itu nggak dimatiin biasanya. Jadi total semua keseluruhan perjalanan lu tuh dihitung. Dan elapsed time itu tuh jumlah semuanya, termasuk lu di atas saddle dan off saddle itu tuh kehitung semua di situ. Iya, berarti selisihnya itu adalah selisih waktu istirahat. Iya. Coba Pan. Moving time 91 jam 58 menit. 91. Moving time. Iya. Elapsed time. 154 jam 42 menit. Goblok. Anjing, itu tuh kayak 2 hari Pan. Iya, 2 hari gue. 2 hari lu santai 2 hari anjing. Itu keterlaluan Pan. Makanya gue nyampe setiap checkpoint kan hamin sejam. Checkpoint 1 tuh lebih parah lagi. Cut off time 22.00. Gue baru nyampe itu 21.18. 21.28 malah. Berapa menit lagi cut off time. Anjing, lu elapsed time 155 Pan. Itu tuh hampir setengahnya perjalanan lu di saddle. Lu di atas saddle sama di luar saddle hampir sama Pan. Abis Indomaretnya bagus-bagus.
Mbaknya kali ya? Enggak juga. Oh enggak juga. Nggak kepikiran. Karena teman-teman ini Pandu nih seumuran sama gua, kelahiran 90 dan dia masih single. Single. Iya, single. Jadi silakanlah. Iya, tampil ompongnya sih cakep, asli. Iya, itu. Asli. Kurangnya ompong doang lah. Iya, ompong doang. Tapi ngomongin soal santainya Pandu nih, maksudnya gue hidup sama dia bertahun-tahun anjing. Nggak, maksudnya dia tuh bisa bela-belain, ya ntar dulu ya, lu duluan aja anjing, gue lagi santai gitu, kayak dia tuh bisa begitu soalnya. Jadi kayak gue sangat paham sih, maksudnya kayak ya partner lu juga, teman pair lu juga junior lu gitu, cuman di sisi lain juga lu juga nggak mau ngerepotin orang, tapi sebenarnya lu juga nggak bisa nggak bisa keep up kalau misalnya lu restnya kurang juga. Lu makan kurang, anjing sih itu sih. Sulit dah. Sebenernya gue gak enak sama si Jikrinya sih, dia paling sering banyak nungguin gue karena lebih fit kan. Dia gak ngerokok, olahraga juga kenceng, lari juga kenceng kan. Dia sering banyak nungguin gue, apalagi gue kepisah jauh, pasti kalau ada segmen tanjakan tuh. Otomatis gue kepisah jauh sama dia. Soalnya kalau dia ngikutin pace gue, dia yang berantakan kan. Karena dia sprocketnya 28, jadi memang dia harusnya lebih gunain momentum sih. Kalau lu kan ngicik masih bisa tuh. Masih bisa 34. Jadi mau nggak mau udah lepas aja Jik duluan. Gitu. Nah, gue nggak enak sih, tapi dia sesantai itu. Jik, sorry Jik ya, gue bebannya tanjakan. Jawabannya apa? Kalem. Apa sih yang mau dikejar? Finish kita. Oh ya udah sabi. Begitu doang jawabannya. Apa sih yang mau dikejar? Enggak, lu tuh kejar-kejaran sama titik COT anjing. Iya sih. Apa sih yang mau dikejar? Itu titik COT anjing, gua yang nonton. Pan, ayolah Pan. Maksud gua enggak, karena gini, kita boleh akuin kalau misalnya tidak semua peserta Bentang Jawa tuh orang-orang mampu, bener nggak Pan? Iya betul. Iya kan? Iya. Jadi secara finansial juga tidak semuanya fit. Mungkin badan fit ya. Iya. Tapi mungkin nggak semuanya financially fit gitu. Jadi mereka kadang-kadang ya memaksakan entah minjem mungkin, atau mungkin ada yang sampai bohong ke kantor. Iya. Si Jikri apa izinnya? Bilangnya awalnya umroh. Seminggu gue bilang apa umroh aja kali ya. Anjing mulai umroh. Tapi sebenarnya tuh umrohnya sih. Umrohnya. Bisa jadi naik hajinya anak sepeda, bisa jadi umrohnya anak sepeda. Bener kan? Bener. Iya. Tapi pada akhirnya dia jujur akhirnya. Oh, akhirnya jujur. Tapi kan di awal-awal yang waktu registrasi awal-awal yang akhirnya diterima kan, yang lu harus ngasih data diri dan segala macam kan, dia sebut itu kan alasannya kan. Jawaban lu bilang apa lu cuti lu? Gue bilang umroh gua. Bilangnya umroh. Segitunya. Wah gila sih. Ini bukan soal alasannya gimana, cuman maksudnya kayak segitunya, maksudnya untuk ikut event ini gitu. Dan gue yakin banyak peserta yang izinnya udah macam-macam alasannya, nggak ngerti ya, mungkin ada keluarga yang sakit atau apa gitu, nggak ngerti lah. Cuman intinya tuh ini dari se-Indonesia yang dipilih cuma 188 kemarin ya. Ya, 181. 181 peserta yang ikut Bentang Jawa gitu. Jadi ya ketika kepilih ya semuanya chipnya di atas meja, bro. All in Untuk semesta lah gitu kalau kata Nope mah. All in untuk semesta, karena apa ya? Ya si Eca aja kan dipanggil dia Lord. Nah. Iya kan? Sampai segitunya, maksudnya Bentang Jawa tuh segitunya. Makanya banyak orang yang butuh validasi tuh sampai maksain ikut itu, sampai ya melakukan kecurangan gitu. Iya. Nah. Ya gue nggak mau sebut nama lah, cuman maksudnya hal ini tuh sudah tercium gitu. Maksudnya ini tuh udah jadi rahasia umum bahkan untuk para sepeda kan. Iya. Gitu. Dan yang dimana itu ya mengkhianati sepeda itu sendiri gitu, yang emang it's all about proses gitu, progress gitu, hasilnya belakangan gitu. Yang penting itu prosesnya itu loh yang gua rasa ya. Yang prosesnya itu yang kita harus kayak anjing, gua udah sampai gue biasanya di tanjakan ini gua ngap, sekarang enggak gitu. Yang biasanya gue di average segini, biasanya gue copot, ternyata segini gue aman gitu. Itu kan proses yang akhirnya gue, aduh gue membaik nih gitu. Yang
itu ya itu mengkhianati aja gitu. Maksudnya Iya. kayak segitunya pengen dibilang sama orang tuh lo tuh kuat gitu. Iya. Bentang Jawa tuh segitu prestisiusnya menurut gua. Hmm. Sampai orang mencoba buat curang di situ Iya. itu udah jadi tanda kan kalau itu tuh prestisius gitu kan. Iya, benar. Heeh. Kayak kalau NBA gitu kayak sampai beberapa gerakan yang harusnya traveling terus nggak dianggap gitu kan. Enggak itu apa marah-marah pelatihnya karena itu prestisius gitu Iya. si Ajang NBA ini. Iya, maksudnya pas final tuh piala itu tuh sangat prestisius Iya. sekali gitu untuk klub basketnya gitu. Jadi kayak semua tuh matters gitu. Semua tuh dihitung. Jadi kayak lu ngelihat orang lain ngelakuin kecurangan tuh pasti kan kayak wah, anjing. Iya. Kok gitu anjing? Gitu kan sebel ya. Iya. Dan maksudnya gua di sisi lain gua ngerasa kalau dengan besarnya Bentang Jawa di tahun ini, dengan banyaknya viewers di tahun ini, gue ngerasa, wah, ini Bentang Jawa akan menjadi seksi lagi nih untuk para pesepeda gitu. Iya. Tapi di sisi lain, orang yang datang ke sini ke Bentang Jawa cuma untuk Strava gitu, untuk kayak achievement orang, bukan achievement dia ya. Iya. Maksudnya achievement yang dikasih orang gitu, bukan dia ngerasa dapat achievement. Itu akan lebih banyak lagi gitu, Pan. Iya, berpotensi lah ya. Berpotensi gitu. Tapi ya apapun itu gue ngerasa di tahun 2025 ini tuh Bentang Jawa tuh jauh lebih kedengeran lah gitu. Iya. Jauh lebih luas skup penontonnya, penikmatnya gitu. Bahkan ada mungkin pesepeda-pesepeda baru yang baru tahu ada Bentang Jawa gitu. Iya. Persentasenya juga katanya tahun ini sih orangnya juga lumayan banyak tuh finishernya 65%. Dari total Pendaftar. kan ada yang DNS tuh, do not start. Iya. Jadi ada teman-teman ada do not start tuh berarti dia dari start tuh tidak ikut. Nggak ikut. Nah, DNF itu berarti sudah ikut lomba, iya, did not finish lah. did not finish itu berarti yang nggak sampai finish lah, Iya, over atau over COT. atau over COT gitu, do not Iya. finish Kurang gitu. lebih sama scratch lah. Sama scratch ya. Ada tuh yang kayak capek bener tuh si bapak tuh. gue storyin gitu kayak Bapak kemana pak? Gitu maksudnya ini lu pada nikung semua ke sini, terus dia kesini sendiri tuh ngapain ini udah jauh banget pan anjing gue bilang. Ini dia bukan mau motong, tapi emang kayaknya dia lagi entah dia pakai earpod apa dia cuma pengen fokus dengerin lagu terus dia kayak ngikutin dan nggak semua teman-teman tuh punya cyclocom itu yang ada maps-nya kan? Iya, kayak gua lah contohnya. Ya kayak lu juga nggak pakai maps di situ kan? Jadi kan kayaknya dia kayaknya kesini deh gitu kayak gitu. Hari pertama pan gue bilang, "Hei ini tolong dong panitia atau temennya itu kasih tahu gitu." Maksudnya nyasar pan. Bukan scratch, kan ada scratch yang ya ada yang bermasalah terus akhirnya nyari kota besar terdekat kan Ya, kayak waktu itu warna hijau dotnya lah. Dia. warna hijau kan. Ke Bandung tuh. Oh, Nah. ini berarti udah done nih berarti nih udah selesai kan. Ini tuh bener nyasar pan, nyasar. Namanya Deki apa gua nggak salah. No, Iya. Atau mungkin dia nyari apa mungkin nyari bengkel sepeda bermasalah. Enggak, itu soalnya gue lihat dari tracknya itu masih kayaknya di situ tuh masih ada dia soalnya ke gunung lain pan. Kurang nanjaknya kali. Jadinya gue ikut gregetan, maksudnya gregetannya karena gue yakin orang-orang yang ikut Bentang Jawa tuh banyak yang dikorbanin aja gitu. Iya. Karena gue ngerasa kayak Sabtu Minggu long ride itu tuh sama lu sama anak-anak itu kayak itu udah pasti setengah hari lebih lah, bahkan seharian itu pasti di luar gitu. Iya. Sampai nginep-nginep bahkan Iya. sekali kan kita. Terus pas ikut Bentang Jawa nyasar tuh kayak apa ya? Yang dibuka sama dia kompas.com kali ya, bukan Goblok. bukan Kompas. Kagak ngerti lah, tapi kalau nyasar kayak nggak mungkin deh. Iya makanya masalahnya itu tuh belum 100 kilo, kayaknya baru 100 kilo awal deh. Pokoknya kan di pesisir pantai, terus habis itu masuk kan, masuk ke dalam kan. Dan dia masuk, habis itu yang lain belok, boleh nanjak tuh, Iya. nah dia lurus. Oh, emang ada tuh yang segmen tiba-tiba belok kanan mendadak. Iya, Kayak pokoknya yang ada- patah dia. Iya, abis kalau nggak salah abis 50 enggak sebelum 50 kilo. Ya, itu awal-awal tuh tiba-tiba jalan gede kalau lo nggak merhatiin. Misalnya kayak gue nih, nggak ada navigasi, Ya. nggak ada rute. Ah. Jadi gue harus sering-sering buka HP, itu bisa bablas.
tepat di situ. Patah kan? Patah, iya, jalan gede ini masuk ke daerah perkampungan, jalan nggak gitu kecil sih, Iya. cuman jalan kecil bukan jalan utama. Iya. Iya, patah gitu. Iya, kayaknya dia nyelonong tuh. Ya mungkin keterusan. Di map gua segini nih. Segini nih. Gua nggak tahu nih skala aslinya berapa kilo, gua nggak tahu. Cuman dia segini anjing jauhnya. Nah, Gila pada itu Iya. gua sampai kayak aduh kesian nih. Nah. Ya, siapa tahu ada yang followers gua yang temennya dia gitu buat nelpon kayak apa kayak gitu. Maksudnya di kilometer segitu kayaknya handphone masih nyala deh gitu. Maksudnya Iya. belum pakai airplane mode lah apalah gitu. Kayak masih bisa di kontak nih gitu. Salah jalan anjing gitu. Ya, itu soalnya kalau lo nggak ngeliat map itu bablas, itu fix 100% bablas. Soalnya jalan aspal gede, lo nggak tahu tiba-tiba harus dibelokin ke kanan. Ya kayak orang-orang kayak gue mungkin yang Iya. mapnya harus di handphone pakai RW GPS yang dari sana. Jadi gue harus buka-buka. Untungnya Jikri udah sampai duluan kan di situ. Jadi dia nungguin gue. Mungkin kalau gue nggak ada Jikri gue bablas. Buat teman-teman yang mungkin ada rekanan ke IGP Sport atau apa gitu, tolong nih, ini finisher Bentang Jawa nih. Anjir. Itu cyclocomnya. Ya, gitu. Yeah. Siap. IGP Sport soalnya udah ada mapnya. Udah Udah ada, iya. Gue IGP juga, cuman yang awal. Bukan di Cina itu ya? Iya, IGP Sport. IGS Plus. Oh, Belum ada, cuman ada sensor doang lah. masih kayak kalkulator ya? Kalkulator. Tolong IGP Sport ini dia pengguna lama ini. Tolong nih ya, teman saya nih ya. Buat teman-teman juga yang suka sepedahan dan mau mencoba ultra cycling. Sebenarnya ada yang kita tahu tuh terlambat ya Pak nih soal fueling ya. Ya. Soal fueling itu adalah cara ngebensinin lah, cara ngebensin, cara ngisi nutrisi di badan kita supaya kita mampu. Jadi latihan yang cukup itu ternyata 50%. 50%-nya lagi adalah nutrisi yang masuk ke badan. Bener nggak, Bang? Iya, benar. Iya. Jadi lu nggak bakal bisa menggunakan 50% itu kalau 50% ini tuh nggak ada. Gitu. Jadi kayak semakin 50% nutrisi ini nggak ada, ini akan ngegerus kemampuan fisik lu nih yang lu udah lu latih gitu. Jadi kayak makanya gue bilang cenderung mahal karena kalaupun lu nggak bawa perbekalan kayak gel atau bubuk karbohidrat atau mungkin ya sodium lah, salt stick dan segala macam, lu tetap harus makan gitu. Iya. Lu harus tetap jajan gitu. Jadi gue baru nyadarin terakhir tuh, jadi Pandu ini adalah tipikal yang nyikat apa aja yang di jalan lah. Kotor lah makan gua. Iya, maksudnya kayak kebab praktis bisa sambil dibawa di top bag, ya kan, bisa lu masukin ke sini ke jersey gitu. Karena simple lah gitu, dan maksudnya nutrisinya karbonya ada, terus juga proteinnya ada, ya kan, sayurnya juga ada. Ternyata gua yang agak ngulik gitu, gua nyobain kayak, oh ini gel gitu, oh gel works gitu. Tapi worksnya cuma buat sekian sampai sekian kilometer. Tapi kalau buat rasa sakit di otot apa ya? Oh ternyata gue baru tahu pas lagi kemarin Tour de Ambarukmo, gue dikasih salt stick tuh. Bagian otot yang sakit, gue sikat itu 1 permen itu doang. Hilang. Iya. Nah. Hilang. Terus gue nyobain bubuk karbohidrat. Ini nggak ngaruh-ngaruh amat. Oh ternyata ngaruh. Karena bapak ini bodoh amat gitu, yang penting ada warung dia berhenti. Saya ngerasa kayaknya akan menjadi efektif kalau sebelum ke warung itu nutrisinya tetap nggak nyampe 0 gitu. Ya, tanknya nggak empty lah. Iya, karena kalau tank empty kan kewer. Naikinnya lama. Iya kan? Iya. Karena lu butuh ya power nap lah, apa-apalah yang ngebuat lu refresh kan. Iya. Dan lagi-lagi kalau race ya ngabisin waktu jadinya. Dan akhirnya gue bilang sama dia, Pan kayaknya setelah gue pengalaman kemarin gue di TDA, di Tour de Ambarukmo, kayaknya fueling tuh penting banget deh kayaknya, gue bilang gitu. Apalagi kalau kayak headwind gitu. Jadi headwind tuh angin dari depan. Kalau samping sidewind ya? Iya. Sidewind sama tailwind. Tailwind tuh yang dorong kita. Jadi kayak kita sepedaannya lebih enteng ya. Lebih enteng banget. Banget gitu. Jadi kalau lu nggak ketemu tanjakan, ya lu ketemu headwind. Jadi kalau Bentang Jawa tuh kayak anjing emang. Iya. Bener nggak? Headwind semua isinya. Headwind semua. Ya, angin tuh semua dari depan semua. Tak. Habis itu udah disangkanya flat itu adalah surga. Ternyata flat juga jadi PR ya Pan ya? Iya. Itu
mau masuk sebelum masuk Pelabuhan Ratu tuh tempat gua istirahat, itu kan ada segmen yang flat itu lumayan panjang tuh, Dia pinggir pantai kan? pinggir pantai. Iya. Gue pikir bisa nih kali lari 25-30, nggak dapet. Cuma 15 doang, 15 itu juga udah full effort, 15 km per jam. Gua bejek sekuat apapun nggak dapet. Ini kejadian nih, waktu gue lagi Tour de Amaruk, kan gue cerita juga sama lu kan. Jadi di checkpoint sebelum gue yang segmen yang balap nanjak itu 15 kilo di Parangtritis itu, gue tuh dikasih salt stick, permen, ya intinya dalamnya cuma garam deh. Iya. Tapi enak gitu, di mulutnya enak, nggak kayak lu nyedot garam yodium lah, Iya. enak gitu. Dan ternyata itu berpengaruh ketika otot yang sudah gue pakai selama 75 kilo tiba-tiba reset lagi, jadi kayak gue baru mulai sepedahan. Iya. Cuma satu salt stick itu doang tuh, sama kreatin monohydrate. Dikasih itu gue. Pas di jalanan menuju ke Prambanan, itu kan jalanannya kebuka-kebuka gitu kan, buka-buka kayak gitu. Udah mulai sakit-sakit lagi tuh, apalagi lower back gue nih. Saat lower back sini udah mulai sakit-sakit. Gue ke Alfamart, terus gue cari minuman yang banyak sodiumnya. Waktu itu gue beli akhirnya Regen. Iya. Sodiumnya tinggi banget tuh. Ini gue baru paham soal kata-kata yang you are what you eat itu loh, Pan. Oh iya. Yang kayak gue selama ini nikmatin protein gak pernah tahu proteinnya kemana. Gue makan nasi, karbo, jadi tenaga, gue ngerasa kayak mager aja gitu. Tapi nggak tahu kenapa pas lagi sepeda, ketika lu menemukan komposisi nutrisi yang tepat, itu ternyata ngaruh ya, Pan? Ngaruh, game changer banget sih itu menurut gua. Game changer banget. Gue bingung tuh, karena itu panas banget. Bahkan orang Jogjanya waktu gue lagi Tour de Amaruk tuh bilang kalau siang itu tuh emang lagi panas-panasnya. Biasanya nggak sepanas itu, dia bilang gitu. Orang-orangnya bilang kayak gitu. Itu panas banget, headwind, terus kayak wah masa iya gue loading sih, maksudnya gue udah sejauh ini, gue latihan sejauh itu, masa gue loading sih. Gue cari deh, akhirnya gue beli Regen itu kan sodium sama Red Bull. Red Bull tuh karbohidratnya tinggi banget ternyata, Sama kafein. iya. Gue sikat lah tuh 2 tas itu 8 kilometer yang gue laluin itu gue speed 28-30. Itu bagian yang ketarik tuh, Pan, ya. Hilang. Dingin gitu. Ini dingin. Kayak mulai sepeda lagi, anjing, sumpah. Maksud gue, mungkin teman-teman yang sudah lama sepedahan tuh pernah merasakan hal yang serupa gitu. Cuman ini buat teman-teman yang baru mulai sepedahan, yang ngerasa kalau willpower doang itu cukup ya. Kayak di anime-anime, kalau gue berusaha keras pasti akan berhasil gitu. Tidak. Tiba-tiba flashback, jadi kuat. Tidak, flashback itu tuh ada di sepedaan, ada. Cuman ntar lu nangis di jalan, nggak jadi tenaga bangsat, nggak ada, nggak jadi. Nah, kan gue kasih perbekalan tuh. Iya. Dari Fuel X buat karbonya, Salt stick, terus ada yang nggak lu bawa, lu anjing, recovery powder itu. Yang kreatin ya? Bukan kreatin, apa? BCAA. BCAA. Iya, buat masalah recovery. Apa yang lu rasain, Pan? Maksudnya kan lu selama lu latihan tuh gepang loop, gitu nggak pernah lu pakai dong, kayak fueling yang praktis gitu. Kalau dari gue, kenapa gue bilang game changer? Gue awalnya fase gue sepedahan, gue ceritain dulu ya. Jadi gue fueling ya, tapi cuma makan doang. Betul. Makan berat. Ya. Karbo, roti segala macam. Cuman seiring berjalannya waktu, gue tahu nih kebutuhan gue. Kebutuhan gue tuh cuma 3 yang penting: air, glukosa, sama natrium. Air, gula, sama natrium. Makanya gue rutin konsumsi isotonik. Terus gula segala macam. Gue nggak mengenal gel-gel itu tuh sampai pada saat yang lo kasih lah gitu. Mungkin mengenal tapi gue nggak mengkonsumsi karena itu kan harganya lumayan lah, costnya lumayan gitu. Gue selalu prinsip gue yang affordable buat gue, yang gue nyaman. Selama itu masih nolong ya, kenapa gue harus upgrade gitu, maksudnya kayak ya belum ada kebutuhannya lah. Belum ada kebutuhan gitu. Terus apalagi gue ngerokok juga, gue nge-vote juga, nge-vape segala macam lah. Itu kan otomatis
perform gua tidak sebagus orang-orang yang nggak ngerokok. Ya. Udah pasti, Ya. udah jelas banget itu. Ya. Jadi kan gua harus di mana nih yang gua tambel nih segala macam. Nah, ternyata itu doang tuh nggak cukup. Maksud gua, kayak lu makan berat segala macam Ya. nggak cukup. Ya. Nah, setelah lu kasih segala macam fuel X, salt stick segala macam, gua baca komposisinya, terus gua experience langsung dan itu matters banget. Apalagi orang yang kayak gue ya, Iya. yang udah benefitnya dikurangin 1 karena gue ngerokok. Iya. Banyak lah yang bilang, lu udah sehat-sehat ngapain ngerokok? Ya udah terserah gue lah. Berarti kan latihan gue harus 2 kali lebih keras. Itu. Tolong denger. Listen, anjing. Bener, tapi emang bener Pan, maksudnya gue akhirnya mencoba ke situ pun, maksudnya kayak kenapa sih ini harganya mahal gitu. Iya. Ya karena ternyata makan itu bikin perut kita full Bloating. bloating. Iya. Dan di jalan pun gak enak. Nggak enak. Apalagi kalau heart rate lu tinggi dalam keadaan kenyang itu nggak enak. Gak enak, benar. Heeh. Nah pas kenapa gua cobain ini tuh karena ternyata bloating enggak, rasanya enak, dan nggak harus konsumsi banyak, tapi nutrisinya tercukupi. Terpenuhi. Iya. Itu semuanya tuh tercukupi dari yang gue bilang itu, yang air, glukosa, natrium, garam segala macam itu semuanya terpenuhi. Gue sampai hari kelima itu gue no issue, kecuali tanjakan. Ya. Memang buat gue itu issue banget lah. Ya. No issue, fisik gue nggak kenapa-napa. Gue berapa kali tuh nggak tidur segala macam. Hari terakhir, hari kelima itu gue nggak konsumsi. Hari keenam tuh, jalan hari keenam, ambiar udah, gue langsung. Gue baru sadar tuh sepenting itu fuel lu ya. Gue udah makan berat, makan karbo tuh gue. Saat ini tank gue udah empty, gue udah gak punya tenaga. Lu makan dua porsi. 2 porsi, gradian 4% gak kebejek sama gue. Yang Biasanya gue ya latihan 4% mah 4% ya udahlah ya. average gadok puncak pas. Iya betul. Terakhir gue latihan itu aman lah gue di situ, lancar segala macam, happy, nanjak di situ. Itu pas hari terakhir tuh karena gue nggak minum itu berantakan. Ada lu ngerasa ada sudonya nggak? Nggak ada sih sudo, maksudnya ya sudo saya Kayak cuma kayak apa sebutannya? placebo effect. Placebo ya. Iya, placebo. Enggak effect. ya? Nggak ada sih. Itu beneran. Emang beneran bantu berarti kan? Gue kram nih, kaki gue udah mengunci. Itu di hari pertama udah kayak begitu karena gue ngepus kan. Ya walaupun nggak ngepus banget. Ngepusnya gue ngepus orang kan beda. Enggak, ya. iya ini gue juga mau nanya. Itu juga Eca juga sempat nanyain. Lu kenapa paling belakang sih, Man? Telat bangun ya? Iya, orang-orang pada start dimulai. Gue baru ngambil nasi goreng hotel sama Jikri. Gue udah tahu tuh anjing. Gue udah tahu tuh. Bangsat. Enggak, karena gue tahu kemampuan lo sama Zikri. Terus kayak kok jauh banget gitu dari start mulai, kok bisa jauh banget gitu. Gue sebel banget gue liatnya. Enggak, ini sih gue yakin ini terlalu santai ini anjing. Telat bangun sih enggak, tapi salah persepsi gitulah. Jadi bangun tuh udah on schedule lah, jam 4 udah bangun. Kan flag off tuh jam 5.30 kan. Bangun, jam 4 bangun segala macem. Gue gak ngerti lah, kan gue sekamar bertiga tuh sama Fan, ada temen gue yang solo sama Zikri. Oh sarapan katanya diantar. Oh ya udahlah, diantar ke kamar. Cuman feeling gue nggak mungkin nih, pasti sarapan dikumpulin di resto kan. Nggak mungkin diantar kamar, lu peserta segitu banyak. Cuman ya udahlah, gue santai aja. Kan. Ternyata bener, sarapannya di resto ternyata. Gue menuju resto itu udah jam 5.25 lah. Ngambil, jadi dikasih dua opsi. Lu peserta mau sandwich atau nasi goreng. Gue sudah pasti nasi goreng. Lah, iya itu mah. Nasi goreng bro. Gus. secara fueling lu makan berat iya. Makan berat ya. Bubuk karbo dan dicampur bidon iya. Campur bidon. Salt stick, EJ semua gue sikat. elektrolit kan itu EJ kan. Iya. Maksudnya ya buat teman-teman yang ngerasa latihan aja cukup, kalau buat ultra cycling kayaknya enggak. Iya, itu maksudnya apalagi hidupnya berantakan gitu, pola tidur, pola makan, terus apalagi ngerokok. Segala macam ya, kalau bisa sih nggak ngerokok gitu ya. Yeah. Cuma kan itu pilihan ya. Dan lu sama partner lu kan punya 2 pola hidup yang berbeda ya? Iya. Lu kuat begadang, dia enggak kan? Iya.
Makanya gue latihan pun gue sedikit banyak colongan gitu untuk nyamain dia gitu. Soalnya dia nggak ngerokok, gue ngerokok, berarti porsi latihan gue harus 2 kali lipat lebih banyak. Iya. Biar at least nggak jomplang banget. Gitu sih. Ya gue begadang, banyak plus minusnya lah. Temen gue nih ditanjakan oke, gue kewer ditungguin. Tapi kalau lagi begadang, teman gue rada kewer. Ya. Gue perlu tidur, udah kita tidur dulu aja. Tidur. Ngewe. Goblok. Kasih kode kan, lu pengen tidur nih gitu kan. Maksudnya kayak. Enggak gitu. Nggak ada bungkus-bungkusan. Gak ada ya? Oke. Sesama jenis nggak ada. Sorry. Ini lagi balapan bro. Enggak, karena yang jadi pikiran gue adalah kenapa si Stephen Lane itu yang jadi buat Bentang Jawa 2020 main itu yang solo juaranya itu namanya Stephen Lane. Dia itu juara juga di Lintang Flores kan? Iya, kalau nggak salah. Iya, Lintang Flores 1000 km gradien EG-nya berapa? EG-nya kayak 20.000 sekian gitu. Iya, kalau 20 nggak ribuan. salah ya. Tapi kilometernya lebih pendek dibanding Bentang Jawa gitu. Cuman EG-nya brutal, EG-nya brutal lah. Hampir 30 deh Pan kalau nggak salah. Lupa gua. Pokoknya Bentang Flores tuh. lebih dari Iya, jauh 2 kali lipatnya Bentang Jawa lah intinya. Itu dia 55 jam. Terus dia Bentang Jawa itu 3 hari 5 jam. Ya. Dan ini akan jadi inline dengan apa yang kita obrolin tadi soal nutrisi. Karena Stephen Lane ini nutrisionis. Iya, dia tahu Licik. apa yang... Iya. Licik ini tuh cheat code gitu. Jadi gini. Nggak licik juga anjir. Enggak, iya, maksudnya licik, garis hidupnya jadi licik gitu kalau ketika dia jadi ultra cyclist itu jadi anjing licik anjing. Karena ketika lu race yang cuma 150 kilo, 200 gitu. Kayaknya lu makan asal-asalan bisa gitu, works gitu. Iya, Works like wonder lah, tapi kalau nih berhari-hari gitu kayaknya makan doang nggak cukup gitu. Dan menurut gua nutrisionis itu kan pasti tahu nih gula di dalam dia berapa, kemampuan otot dia berapa gitu. Terus kayak dia butuhnya apa, dia tiap berapa menit atau berapa jam harus konsumsi apa kan. Iya. Measure approach lah. Iya, karena dia single chain ring gitu. Jadi buat teman-teman ada grup set yang double chain ring, ada triple chain ring, ada single chain ring. Dan Stephen Lane itu menggunakan single chain ring. Dan buat kebanyakan orang bilang kalau single chain ring itu buat speed kurang. Buat ngebut gitu ya. Iya, buat top speed itu kurang gitu. Tapi Stephen Lane gak kekejar nih sama beberapa atlet kebanggaan kita nih. Kayak Cory, Irfan Fauzi, Zidane. Nggak kekejar gitu. Berarti kan ini dari awal doping. Goblok. Bikin gosip anjing. Nggak ada lah. Nggak maksudnya, kita nggak tahu. Maksudnya doping dalam arti di sini kayak quote unquote, ya dia tahu apa yang dia konsumsi. Iya, gitu. Maksudnya berapa hari sebelum race dia nimbun apa? Karena di kayak gue nih mau long ride nih. Besok pagi sama Pandu. Malam itu pasti loading karbonya. Malam? Ini malam? Glukosa. Betul. Glukosa. Betul. Habis ini baru karbo. Betul. Iya. Betul, Pak. Karbo. Malamnya disarankan untuk beberapa rekan kita yang sudah jam terbang tinggi ya. Besok kalau mau long ride, malam tuh martabak manis atau martabak telur. Atau mau dua-duanya sekalian, nggak apa-apa. Biar pas pagi lu telat. Ada cadangan. Ada cadangan nih, udah keproses gitu. Jadi kayak, olahraga mahal Pan, anjing. Udah kita mesen martabak telur udah nggak mungkin satu telurnya anjing. Iya. Jadi kayak ini jadi bayangan buat teman-teman yang ini mah karena bule atau enggak, dia bule dan pintar dan dokter. Iya. Jadi dia tahu kapasitas dirinya segimana, cara ngakalin kapasitas dirinya seperti apa, cara maksimalin kapasitas dirinya seperti apa gitu kan. Jadi kayak di saat orang-orang menganggap ultra cycling ini adalah sebuah perjalanan yang magis, buat dia adalah perjalanan yang saintifik gitu. Iya. Karena semuanya terukur. Gitu. Dan udah pasti Stephen Lane nggak ngalamin, karena dia saintifik ya, dia pasti nggak
Perjalanan magis nggak tahu sih ya. Cuman maksudnya kayak Ah. ini temen gue Mapala udah lumayan patch di jaket Mapalanya dia nih naik-naik gunung yang seperti yang kita udah obrolin di konten sebelumnya. Pandu ini udah pernah ngalamin kejadian mistis-mistis dia naik gunung. Iya. Sedangkan partner lu, Heeh. Zikri, Heeh. nggak pernah tuh. Iya, jarang lah, nggak pernah. Dia nggak peduli lah. Nggak peduli lah gitu. Sama hal-hal magis akhirnya kerasa. Pan, ceritain Pan. Ini kan banyak nih, Heeh. Greg bangsat itu. Heeh. Ngopi mana ngopi gitu. Heeh. Si tukang-tukang teriak itu ngalamin kejadian mistis. Pokoknya gua ngelihat teman-teman gua yang ikut menjauh terus beres mereka finish tuh mereka baru posting-posting yang kejadian-kejadian Ya. aneh ini Nah, nih. Kalau gue tuh ngalamin pas, untungnya cuman suara-suara doang sih. Cuman itu kan posisi gue belum tidur juga kan. Ya. Itu gue mau ngarah ke Wonosari tuh dari Bantul. Itu gue nanjak, jadi gue nanjak malam-malam ke Panggang ke arah Wonosari. Terus ketemu segmen. Di neraka tuh, Kok neraka anjir? ke Panggang. Ke Panggang, anjir, kepikiran. Kan kita ke Panggang di neraka. Jahanam. Jahanam. Nyampe lu. Iya, kan ke Panggang. Kan ke Panggang. Ke Bukit Panggang. Ke Bukit Panggang. Nah, itu dong, itu. Berarti bukitnya tuh masuk neraka. Bener. Terus Gue lewat situ kan berarti TDA gue. iya lu lihat situ lu Iya cerita. kan? Iya. Itu Cuman lu malamnya kan di Gua situ. malam, Iya, gua iya. jam Tapi 1. itu creepy, bener. Tapi buat gue yang ngerasain waktu gue lewat Bukit Panggang waktu siang aja. Malam sih ngeri sini gue bilang gitu, ngeres gitu gue bilang. Iya udah gitu gue cuman berdua, gue jam 1 lah masuk situ jam 1. Terus ada turunan panjang, jadi kalau lu notice ada kuburan. Gue nggak tahu deh itu sebelum Bukit Panggang atau setelah gitu. Jadi ada kuburan. Turunan panjang tuh kayak cendana berarti ya. Bener, turun temurun tuh ya. Iya, turun. Wah. 7 turunan. Wah, lebih. Lebih ya? Lebih tuh, lebih. terus Udah, gue cuman ngedenger suara aja kayak rame gitu. dekat kuping lu. Nggak begitu deket sih, cuman kayak pasar. Cuman itu kan kondisinya Sepi banget itu. hutan. Segmen Hutan, yang iya gua hutan. lewatin lagi Ya, kayak, Hutan biangat itu Pan, hutan biangat itu. iya. Terus rame, cuman ya udah gue mungkin nganggapnya gue lagi sleep deprivation kan, kurang Ya, tidur, jadi halu ya. gitu. Nah udahlah daripada ngayal kayak gini, gue ngayal jorok aja sekalian kan. Ya, ngayal apa tuh kalau boleh tahu? Enggak lah, ngayal kamar mandi umum kan jorok tuh. Zikri nih, ngalamin dia cerita pas di Banyuwangi. Nah. Jadi gue ke CP3 tuh. CP3 itu Ranupane. Beres jemplang tuh berarti kan? Beres Jemplang. Ya. Beres Jemplang, CP3 Ranupane gue nyampe itu 22.39-an jam malam ya. Lu nanjak Bromo dingin tuh Pan berarti. Iya, daripada panas. Gue takutnya nih kalau nanjak siang-siang kan, wah foto-foto nih. Oh iya, Nggak nanjak-nanjak nih. Bener. Setuju gua. Semua alasan lu valid, gua aman aja. Aman aja. Karena sempatnya malam aja kan, dapetnya malam aja kan. Dapetnya malam. Iya. Terus? Dapetnya malam, terus udah tuh jadi sampai sana 22.39 di CP tuh disambut lah sama volunteer CP, Ya. terus ada tungku perapian gitu, tungku-tungku kecil. Jadi nganget gitu kan, nyari yang anget-anget, kopi-kopi segala macam. Lu lihat di Respect juga ada yang gua juga lihat tuh. Ngumpul di situ tuh. Bener. Iya, itu tuh buat itu tunggu perapian itu. Iya tapi di CP-nya, kalau misalnya yang gua ketemu di jalan, itu kan gua liat Respect-nya, gua kira gua paling terakhir kan. Ternyata ada teman-teman juga tuh, ada Darmawan yang fiksi, Ya. nah, terus ada Om Fitra, ada yang dari Malaysia, jadi warung ada api. Oh mas, lanjut nggak? Ya lanjut. Oke yaudah, jadi ada yang dorong, ada yang goes, barulah ke CP tuh, Ya. nyampe CP. Central Park tuh. Bener, bawa anjing banyak kan, ada. Iya, bawa anjing sih di situ sih. Iya, di Central Park banyak yang bawa anjing, Iya kan? bener. Bawa malamut, Bener. bawa husky. Bener. Pamer. Bener. Pamer, iya. Iya, bener. Checkpoint anjing. Iya, tahu gua anjing kan bercanda aja sih, Pan. Kenapa sih anjing? Udah gue turun tuh jam
1:30 akhirnya. 1:30. 1:30. Karena dari situ ada yang ngasih tahu panitia. Ya, Mending sekarang. Om Derek, udah kalau mau aman, mau finish under COT mendingan sekarang. Ya. Soalnya kan ada segmen baru tuh gravel yang 9 kilo Jadi apa? Alas Gumitir ya? di Alas Gumitir. Ya. Soalnya ditutup juga kan tuh. Udah, jadi gue turun, jadi ada teman-teman yang duluan, terus gue akhirnya berdua sama Zikri, cuman berdua. Ya udah cabut, lagi gerimis soalnya tuh. Gerimis, turun di tengah-tengah segmen. Nih kok Zikri di sebelah gue mulu nih. Oh, biasanya kan kalau pairing kan depan belakang kan? Depan belakang, Ya. apalagi turunan kan. Ya. Soalnya kalau ada jalur ancur gue nggak bisa manuver ngambil ke kanan. Betul, dan maksudnya ngambil jalan juga kan? Iya, ruang gerak gue udah dikit. Nih, kenapa nih? Cuman ya udahlah. Lama tuh dia di samping gue ketinggalan, terus nyusul lagi di samping. Ya udahlah. Jadi kan gue otomatis jadi pelan kan turunnya kan. Barulah dia cerita di finish. Di situ tuh rame banget suara anak kecil main. Ngajak dia main lah intinya. Nyebut nama nggak? Kayak manggil Jikri gitu. Nggak nanya sih gua. Pokoknya ngajak dia main lah. Tapi itu di kupingnya dia. Iya, deket banget nih. Soalnya kan itu kan masuk ke Senduro Bro, kan. itu sepi banget, Bro. Itu hutan-hutan kan? Nggak ada lampu sama sekali. Hutan fix, literally hutan gitu udah. Gue cuma berdua 1:30 turun ya begitu. Nih kok tumben nih Jikri di sebelah gua. Lagi turun kan. Tumben amat nih orang nih, biasa di belakang. Baru Atau nggak di depan kan? Atau nggak di depan Iya, sekalian. iya. Iya. Cuman dia kan silinder kan. Jadi otomatis kalau malam turunan tuh gue di depan. Jadi dia tinggal ngikutin roda gue aja lah. Gitu. Baru dia cerita, itu kenapa gue nyampingin lu terus, rame banget. Lu rame gimana, Jik? Ya suara anak kecil main. Ngajak gue main lah. Ya emang jamnya dia sih. Jam segitu. Tempatnya dia juga. Tempatnya dia, kita cuma lewat doang. Kita aja yang lewatnya kemalaman lewat sini. Wah, itu sih. Jauhin beli sepeda. itu berarti Jikri berapa tahun ya dia jadi Mapala berarti? Gua sama dia kan 2009. Udah setahun sama kita berarti kan? Iya, gue 2010 masuk Mapalanya. Jadi kalau di Mapala tuh Based on masuknya kan, bukan masuknya, angkatan lu kan ya? Iya. Masuknya dia jatuhnya senior gua setahun lebih tua. Tapi kalau akademis tuan gua. Iya. Gua 2008, dia 2009. Udah. 15 tahun lah berarti dia. Dan dia nggak pernah ngalamin hal-hal mistis kayak gitu kan? Iya, dia ngalamin mungkin tapi bodo amat, nggak dibahas. Iya. Ini pertama kali dia ngebahas. Iya. Karena ganggu banget. Iya, ganggu banget. Di kuping, benar-benar di Di kuping. kuping deket banget. Karena gini Pan, gue berapa kali punya pengalaman kayak gitu pun itu di kuping emang. Jadi kalau misalnya kayak misalkan lu lagi nongkrong, terus ada denger suara cekikikan kayak hihi atau apa gitu, kayak cuma lu doang yang denger, lu suka lu denger gak gitu, suka gitu gak? Iya. Iya kan? Karena itu bunyinya tuh kenceng banget di kuping gue doang gitu. Dan ketika gue nanya sama temen gue kan kayak nggak, gue nggak denger gitu. Berarti anjing apaan tadi gitu. Nah, hal yang paling menakutkan dari hal-hal mistis ini adalah ketika apa yang lu lihat di situasi itu tidak sinkron dengan apa yang lu denger itu tuh. Iya. Gue aja merinding, Ban. Maksud gue, karena nggak sinkron. Ini tempat sepi banget nih. Hutan. Bahkan lampu aja nggak ada gitu. Tapi ada suara kenceng banget tuh kayak di samping gue, dan nggak mungkin keramaian itu tuh kayak ngiring-ngiringin gue gitu. Iya. Ya kita tahu lah berapa kali kita sepedaan kan ada ketemu bocah-bocah gitu kayak ngikut gitu. Bang, ambil tepok-tepok, ambil jalan gitu. Iya kan? Iya. Ya maksudnya secara logikanya kan nggak masuk gitu. Iya. Cuman di situ gue sepakat gitu sama si walaupun kayak gue di panggang dengar sesuatu gitu, Jikri dengar itu, satu hal yang menakutkan, cuy. COT. Cut off time lebih serem, Pak. Ternyata tuh duniawi tuh boleh ya, maksudnya. Karena duniawi itu yang mengalahkan Betul. mengalahkan mistisiawi itu ya. Bener. Lu ketawa-ketawa dah. Ya udah sono ketawa, yang penting gua enggak kena COT. Terus lu, ini rumah lu lewat doang. Tapi si Greg itu banyak posting soal itu sih. Bahkan dia ada posting yang suaranya tuh
di video pun kedengeran. Oh, masuk ke record. Masuk. Jadi buat teman-teman yang mau ngecek mungkin bisa tanya ke Greg Patria. Greg Patria, Instagramnya itu Greg Patria. Jadi silakan posting yang mistis-mistis itu. Jadi biar orang denger. Karena emang pas gue denger story aja, iya anjing apa ini anjing? Gue bilang kayak gak gue ulang-ulang, padahal gue sekali doang denger tuh. Tetep gue skip aja langsung story-nya. Wah itu sih, maksudnya lu udah mah capek. Dikejar COT. Udah apa jadi ganggu maksud gue tuh. Gak, karena si Greg itu ngalamin malfungsi di alat-alat elektronik dia. Karena ganggunya ke sepeda kan itu kan. Beda, karena ada mentabrakan energi. Iya, iya. Elektroniknya berasa tuh. Makanya lu bilang jangan sentuh. Jangan sentuh. Padahal mechanical kan punya lu. Iya. Tapi kan lampu bisa. Lampu bisa. Cyclo bisa. Tracker bisa. Iya, benar. Pokoknya jangan rusak sepeda gue lah. Intinya. Jangan sentuh sepeda saya. Karena saya mau finish. Sepeda ini mengembalikan diri gue ke fitrah gue sebelum semua pertempuran ini lagi gitu. Jadi biasa kan banyak orang yang berubah setelah sebuah peperangan kan gitu. Dan gue akuin gue sempat jadi orang yang seperti itu secara mental gitu. Tapi kayak pas gue ketemu lo lagi, gue ngerasa kayak banyak hal yang ternyata support temen tuh udah jadi bagian gitu loh, Pan. Gue nggak bisa menampik lagi atau denial lagi gitu. Dan kayak lu tidak pernah minta bantuan gue yang terus-terusan kayak, Pan lu butuh apa, gue teruskan. Maksud gue tuh kayak, karena gue khawatir, Pan, gitu. Dan gue tuh sadar kalau race ini tuh segitu Matters buat gue. Men, gue gue cuma pengen ngasih tahu sama lu kalau gue adalah orang yang berterima kasih dengan kata-kata lu yang sebenarnya menyadarkan gue juga gitu. Lu pernah bilang sama gue kalau gue temenan sama lu lama, emang gue jadi punya hak buat minjem duit lu gitu. Gue tuh nggak lihat lu dari situ, gue ngelihat lu sampai mana gitu. Karena gue nggak bisa balas lu di situ, gue ngelakuin hal yang lain gitu. Lu tuh sama gue tuh sama-sama bangsat anjing us. Kita tuh sama-sama orang yang bersaing yang sebenarnya nggak ada panitianya gitu, nggak ada. Kita tuh sama-sama lomba gitu loh, Pan, kayak mungkin gue abis boxing lawan Jering gitu, terus lu tiba-tiba kepancing sepeda sampai Solo. Terus kayak gue nggak tahu loh, maksudnya kayak ada sebuah kompetisi dalam pertemanan yang menurut gue tuh jadinya jadi sangat kompetitif tapi sangat sweet gitu. Yang dimana ini kontradiktif, Pan. Dan kalau orang yang nggak mahamin soal seberapa kenal lu sama teman lu, kayaknya ini bakal jadi salah gitu, Pan. Sampai di titik itu tuh kayak anjing. Terus lu bilang kayak, anjing Gus, lu mah nggak berubah dari dulu. Lu tuh explore gitu. Maksudnya dengan nama lu yang udah begini, dengan posisi lu yang kayak gini, lu tuh tetap explore gitu. Kayak itu tuh buat gua kayak anjing. Dimana yang gua waktu saat itu ya, Pan, ya, gua ngerasa kayak, udah kali gue hidup aman-aman aja kali ya. Udah gua hidup ini aja kali gitu. Kayak gue lagi di posisi itu, Pan. Maksud gua tuh kayak kemenangan lo di Benjau. Itu kemenangan buat gue gitu. Gue nggak mencoba buat kayak ini achievement lu buat gue gitu. Karena lu gue yang banyak bantu. Enggak, gue kayak lu menang nih. Anjing, gue menang di diri gue gitu kayak. Anjing, masih nggak apa-apa anjing Us untuk ngasih kesempatan orang. Masih nggak apa-apa anjing Us untuk lu berbuat sesuatu buat temen lu. Anjing, itu lebih dari apapun yang sudah gua lewatin. Dan pas lu finish tuh,
anjing teman gue nih gitu, anjing bangga gue kayak anjing teman gue nih anjing gitu. Nah, Fuck anjing, mungkin Bunda nggak cerita secara detail lah, maksudnya kayak seberapa gue merhatiin resmap ya Pan, anjing Pan. Itu tuh udah jadi kayak tiap kali gue buka aplikasi apa, terus gue minimize, pasti gue buka resmap gitu, selalu gitu gue. Selalu gue. Cuman karena gue tahu kayak kan gue bisa baca elevasi kan. Kayak enggak ini lagi kewer nih, gue bilang kayak enggak ini lagi rest ini kayak ini kayak pas lu diem lama di situ gue telepon kan. iya. Sebelumnya gue udah nelpon lu itu Pan. Iya kan karena gue airplane aja. Iya. Wah, anjing. Mungkin buat teman-teman juga pernah ngerasain gitu. Kayak lu selama ini tuh susah buat nyampain ke temen lu kalau lu tuh sayang sama dia gitu. Yang kadang-kadang temen lu juga nerimanya juga beda gitu. Ya kan? Iya. Dan untungnya gue sama Pandu tuh nerimanya, untungnya gitu. Karena gue udah beberapa kali ini Slack sama dia nih. Karena frekuensinya nggak sama gitu. karena frekuensinya nggak sama. Niatan gue gimana, yang diterima sama dia beda gitu. Jadi kayak, itu juga blessing juga buat gue Pan. Akhirnya lu bisa nerimanya sesuai dengan frekuensi yang sama gitu. Itu juga bener gak? Lu bisa aja nerima dengan Iya. frekuensi yang beda kan? Iya. Kita sama-sama batu sih dari dulu. Aduh anjing Ya itu dia. gue begini, ya gue begini, ya kan selalu begitu andalannya. Ya gue begini. Bahkan waktu kita lagi riding bareng aja gue pernah Slack sama dia, anjing. Gila sih itu. Ya gimana? tapi maksudnya kayak dulu tuh butuh 2 tahun buat recover ya Pan ya? Itu SMP Pak. Iya, tapi maksudnya kayak besok kita bisa normal lagi tuh kayak ternyata kita banyak berkembang ya. Iya. Itu tai banget sih malam-malam ya, ribut ya. Iya malam itu. Fuck anjing. Jik lu duluan Jik. Ada Jikri. Dia bengong aja. Duluan Jik. Gila, ini tuh obrolan teman lama nih, nggak bisa nih. Orang baru nggak bisa. Waduh. Gue tuh pengen teman-teman gue yang punya hobi yang sama gitu, disupport. Maksudnya sama brand-brand gitu, sama hal-hal yang seenggaknya untuk hobinya dia memudahkan gitu. Karena Pandu adalah orang yang pertama bilang sama gue kayak, lu tuh tanggung jawab lu tuh gede, lu tuh harus gini. Jadi sebisa mungkin apa yang lu kerjain ini dari sepeda nih. Gue tahu lu kalau lu udah niat lu menghalalkan segala cara supaya ini bisa jalan nih gitu kan. In a good way tapi. In a good way, iya. Tapi seenggaknya lu harus mikirin orang di rumah nih. Maksudnya kalau bisa ini ngasilin sesuatu buat keluarga lu kenapa enggak gitu. Kayak gue di sepeda banyak yang support gitu. Gue di sepeda banyak yang kayak gue cerita sama lu kayak, Ban ini ada brand yang mau nih gini kayak anjing nah ini rezeki lu, ini rezeki keluarga lu tuh kayak fuck man. Itu tuh kayak apa yang kayak gue berharap lu tuh bisa berhasil, lu juga berharap gue bisa berhasil tuh, terus kayak works in different way. Itu tuh kayak both ways tuh kayak menurut gue tuh kayak ya gue berharap semua pertemanan menghasilkan yang kayak gini sih Pan. Ini tuh mungkin banyak pertemanan yang keburu hancur atau keburu luntur sebelum mereka nemuin ini sih. Bener gak sih? Iya bisa. Iya kan? Peak-nya belum ketemu, tapi udah misal. Udah kewer. Iya. Udah kewer. Kalau kewer mah ya udah kewer bareng-bareng aja sih. Gitu. Iya. Ini satu pengen puncak, yang satu lagi udah lu gue pulang aja gitu ya. Iya. Ya kalau puncak ya puncak bareng, pulang ya pulang bareng kan. Ya, ini mah satu masih pengen terusin, yang satu lagi dulu gue lalamu bae gitu ya. Iya.
Ini menjadi sebuah satu apa ya? Gue percaya dengan diri gue lagi, gue percaya dengan pertemanan gue lagi, gue percaya dengan diri gue lagi adalah salah satunya adalah gara-gara Pandu gitu. Jadi Pan, thank you banget Pan. Gua nggak tahu apapun yang gue kasih dalam perjalanan lu itu lebih kecil dibanding apapun yang lu kasih ke gue, impactnya ya, kayak mentally gitu, kayak psychologically itu beda lah Pan. Maksudnya kayak gue kira gue bakal berhenti sepedaan di bulan kedua tau. Lu gue seret lu. Mana ada lu berhenti. Gue samperin rumah lu. Jual sepeda lu kalau mau sepedahan. Jangan bikin malu. Pandu, Pandu, Pandu adalah orang yang nggak pernah malu gue kewer. Pandu tuh malu. Kalau gue tuh kayak pulang aja kali Pan. itu malu dia. Malu gue. Kewer nggak apa-apa 1000 kali kewer. Yang penting jangan pulang. Nggak ada. Beresin. Karena gue juga gitu. Kewer ya udah. Kewer itu beres. Jadi buat teman-teman, dia obrolan kita bersama dengan Pandu Pramudito, seorang finisher Bentang Jawa Pair dengan Zikri Akbar di Bentang Jawa 2025. Ini masih begini. BTW tangan gue masih kebas sebelah kiri. Mati rasa nih. Habis benjau. Iya sampai hari ini nih. Ini tangan kiri gue mati rasa. Kapan mau visio? Hilang sendiri. Enggak, Pan. Mindset bro. Enggak. Oh enggak. Enggak tunggu minggu depan. Gue udah rencana kalau minggu depan gak hilang gue ke visio. Udah. Di rumah aja ntar sama langganan gue masih Esther. Udah. Ada Esther dari Bebas Sidra tuh udah paling the best tuh dia tuh. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga teman-teman yang sedang punya banyak trouble, punya banyak keraguan di dalam dirinya atas dirinya sendiri bisa dipertemukan dengan banyak hal yang bisa mempertemukan lu dengan diri lu yang lama lagi, bisa mempertemukan lu dengan solusi yang terbaik gitu. Jadi dan untuk gua ternyata solusinya dari sepeda. Jadi buat orang-orang yang mungkin ngelihat gua kayak sepedahan kan kayak orang ngapain sih Bang sepedahan gitu, kayak ngapain sih? Ini orang kayaknya niat banget buat Bentang Jawa. Enggak, men, enggak. Gue cuma pengen ngasih apresiasi ke sepeda gue karena dia sudah nolong hidup gue banyak, udah itu doang, Pan. Tiap kali gue kayak nyempetin buat sepeda kayak, kayaknya kalau kesini naik sepeda deh. Nah, iya. Kayak karena gue ada rasa mau ngasih tahu kalau enggak, lu tuh bukan cuma alat yang setelah gue mendapatkan peace of mind terus kayak lu gue buang gitu, enggak gitu cara mainnya sama gue bilang gitu. Karena lu sama gue sama-sama temperamen tinggi, sama-sama batu, sama-sama orang yang sebenarnya perasa juga. Jadi kayak kenapa gue nanya ini sebagai penutup nih? Apa yang ngebuat lu nangis di perjalanan itu? Gue takut kalau gue gagal. Gue nggak bisa ngerefleksiin kalau gue gagal gue harus gimana nih. Pagi tuh gue pasti nangis. Setiap pagi tuh gue riding. Kan gue jeda jauh sama Jikri. Itu pasti momen gue nangis lah. Sendiri. Anjing, gue kira cuma satu kali, Pan, anjing. Tiap pagi gue. Kontemplasi itu. Itu kan isinya, walaupun gue pair, isinya lu dialog sama diri sendiri doang kan. Kontemplasi. Fuck, anjing. Isinya gue pasti nangis tuh. Ini sebentar lah, 5 menit. Tapi setelah nangis enak. Tenaga keluar. Seperti apa kita alami waktu itu kan? Iya. Tiba bidon kosong, belum paham gel dan belum paham fueling, ternyata ngerilis energi itu ada energi yang masuk ya? Iya. Segala macem, ya gitu-gitulah. Nyokap gua yang udah support tuh, nyokap gua tuh support banget, parah. Doa sih terutama. Terus bisa gak nih si kawan nih bawa gua nih sampai dengan semua kekurangannya yang orang mungkin bilang ini spek nggak mungkin finish lah gitu. Iya. Keraguan orang. That's why I name her Victory. Ya walaupun kayak begini cuman ya bikin gua ngerasa victory lah. Tapi gua nggak nyangka sih Pan lu bisa nangis tiap pagi sih.
Nangis gue, tapi finish gue nggak nangis sama sekali. Padahal gue finish nih kayak. Makanya kan gue bilang ultra cyclist itu kan hadiahnya di jalan. Iya, finish kayak gue nangis nih. Enggak, finish mah emang itu you deserve it kan. Iya. Ya ini ya gue pantas finish anjing, orang gue ngelewatin hal yang gue maksudnya yang bunyi di kepala gue tiap hari mungkin. Pokoknya selama gue beda jeda sama pair gue, itu momen gue kontemplasi lah. Yang paling ngebuat lo kayak berulang tiap pagi tuh masalah itu tuh kayak bunyi-bunyian itu tuh ada di kepala lo tuh soal apa, Pan? Kalau gue gagal. Apakah karena lu sudah terlalu banyak gagal atau apa? Nggak mau ya kan, gue sempat posting kata-kata kan, I'm gonna put my foot on the pedal until I see God. Or see the finish line. Iya. Iya. Ini gimana nih kalau gue nggak gagal? Berarti gue paksa semaksimal mungkin. Lu tuh berarti ada di titik kayak ya lu sudah merelakan jiwa lu gitu ya. Ya kasarnya gitu. Kasarnya ya, iya demi race demi ini. Gue harus berhasil lah apapun yang terjadi gitu. Iya. Gue pernah gagal gitu kan, masuk Mapala gue gagal, 2008 gagal. Gue tahu rasanya kayak gimana. Ngulang kan gue 2010. Nggak enak banget tuh jadi orang gagal. Nah gue nggak mau nih, race pertama banyak yang support, gagal. Wah anjir gimana nih. Itu doang sih sebenarnya, simpel masalahnya. Mungkin agak egois kali ya, gue mau berhasil segala macem. Nggak egois sih, Pan. Maksud gue malah gue seneng karena akhirnya lu punya sesuatu hal yang lu pengen gitu, Pan. Karena dari semua obrolan ini dari awal nih, orang yang ngikutin obrolan kita dari awal, lu tuh nyantai banget, Pan. Iya sih. Sampai akhirnya kayak ya walaupun dengan jalan santai ya maksudnya, tapi lu punya satu hal yang lu tuju dan ini nggak boleh gagal. God forbid. When someone that lost a lot say that he want to win once, it will be gitu. Jadi kayak gue ngelihat lu kayak lu banyak ngalah, lu banyak kayak go with the flow hidup lu gitu, kayak untuk ini tuh sorry banget nih semesta nih ya, gue bukan yang mau egois nih, gue boleh kali ini ya yang ini mah gue pengennya berhasil gitu kayak. Iya. Ngotot banget sih gue. Makanya karena gue ngotot banget, gue ngelihat gitu kalau gue forecasting gue gagal gimana ya. Anjing gue nggak tahu kalau gue gagal. Makanya lo harus berhasil itu. Gue harus berhasil. Ya. Bagaimana kalau kita bikin trip-trip begini tapi sepedahan, Pan? Bisa, diulang gue mau. Enggak, bukan gitu. Enggak. Kesian gue dong yang gue pengen tuh Bentang Jawa tuh surprise buat gue. Makanya kemarin kan sebenarnya gue pengen nganter lu, Pan. Iya kan? Iya, gue bilang kayak, Pan, gue sebenarnya pengen banget nganter lu. Cuman gue karena gue masih pengen ikut, gue nggak pengen hype-nya tuh. Iya, atmosfernya tuh gue udah dapat duluan. Iya. Nganter orang. Iya. Kayak banyak pertemanan yang kayaknya belum jujur-jujuran gitu. Terus kayak kita bikin acara. Long ride, terus kita nginep di mana, terus kayak nggak usah lo ngumpul-ngumpul, masing-masing aja, tapi taruh tempat buat kayak ngumpul boleh, tapi kalau mereka mau ngobrol berdua kayak kontol gitu, biarin aja, nggak usah dipisahin gitu, iya kan? Kasih parang. Jangan kalau itu jangan. Tapi kan seenggaknya ketika sudah mulai physically udah mulai mukul atau apa kayak sini duduk kayak dulu gitu. Karena kita kan ngalamin semua fase itu, Pan. Iya. Iya kan? Jadi kayaknya kita bisa ngehandle itu. Kayak bikin trip penenangan jiwa tapi jalannya tidak tenang gitu. Nanjak kontol gitu. Iya kan? Iya kan? Sampai lu happy, lu silakan lu ngobrol sama temen lu. Jadi kita bikin khusus pair gitu. Benar. Jarang kan ada orang bikin long ride khusus pair gitu. Benar. Kalau lu nggak punya pasangannya lu nggak boleh ikut. Nggak boleh. Kalau misalnya kayak kita mau start nih,
aduh partner gue belum datang, tungguin partner lu. Benar. Iya. Lu udah dapat GPX-nya kan udah ada, rutenya Iya. udah ada, ya udah ntar tinggal nyusul aja. In case sukses nih cara Iya. kita bikin Hah. bentang jodoh. Enggak apaan, itu jadinya gay kalau gitu. Ya enggak kan cewek cowok, anjing kenapa cowok-cowok? Enggak. Ini yang mana? Bentang jodoh. Nah, kan banyak yang solo-solo kan. Bentang jodoh. Tapi itu lucu sih. Jadi pairnya nggak boleh cowok-cowok ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, boleh. pairnya harus cowok-cewek nih. Iya, kayak blind date gitu. Tapi long ride. Iya, pair aku siapa ya? Oh, ternyata kamu. Nah, siapa tahu. Tapi bentang jodoh menarik sih. Bentang jodoh menarik sih, Pan. Garap yuk. Nggak jadi. Ntar ada tikung-tikungan. Ah, gue pair sama dia lagi. Gue mau sama yang itu tuh. Tikung-tikungan. Wah, sih lucu sih. Tikung-tikungan pair. Nggak, dan kita tuh kayak tiap checkpoint itu udah pasti mereka nggak boleh napas dulu, Pan. Kalau napas mereka bisa berpikir logis kan? Anjing lo bikin Romusa. Enggak maksud gue tuh gini. Kan kalau mereka sudah istirahat, kalau berpikir logis jadi ngomongin untung rugi, perasaannya jadi ketutup. Oh. Jadi pas mereka lagi capek-capeknya nih, nyampe, tak, jajarin, cocok gak lo pasangan lo gitu. Langsung gitu. Mau ganti pair nggak? Nah. Yeah. Bisa. Iya kan? Anjing bentang jodoh sih, goblok sih. Jadi teman-teman, itu dia cerita saya bersama dengan Pandu Pramudito ini, Kaustik, yang sudah menjadi finisher Bentang Jawa. Saya sangat bangga sekali sebagai warga Ciledug. Sekarang Ciputat tapi dulu Ciledug. Pandu masih di Ciledug, dan semoga teman-teman memulai olahraga yang low impact ini secara badan tapi high impact secara batin. Gue nggak tahu nanti gue bakal ngobrol sama orang yang sudah turun 20 sekian kilo gara-gara sepedahan. Ya besok kita bakal sepedaan bareng sama dia. Nah, oke. Dan dia segitu excitednya gue ajak long ride. Jadi kayak mungkin buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih nggak pede dengan spek sepedanya, masih nggak pede dengan kemampuan fisiknya, kalau nggak dicoba nggak tahu. Semua rute yang sudah gue lewatin semuanya nggak tahu. Tapi karena ada satu orang di situ yang gue kenal, itu cukup buat gue ngelewatin hal itu. Dan itu pun ternyata bisa teraplikasi dalam dunia nyata. Lo nyoba sesuatu hal yang baru, lo takut. Tapi ketika lo ada teman satu aja di sana, lo jadi berani. Jadi ya semoga teman-teman bisa mencoba sepedahan. Semoga teman-teman juga bisa nyoba long ride. Long ride. Ya mungkin ikut Bentang Jawa, atau mungkin banyak race di Indonesia yang kalian nggak tahu mungkin. Ada Tour de Ambarukmo, ada Tour de Surakarta, ada GFNY di Bali, ada Audax, ada Rute Syahdu, banyak. Lintang Flores, pokoknya banyak sekali race di Indonesia yang berkaitan dengan sepeda dan mungkin kalian tidak tahu. Dan mungkin perlombaan itu, race itu bukan cuma buat siapa yang juara, tapi buat beberapa orang siapa saya gitu. Kayak siapa saya ya? Ternyata pas lewat rute-rute itu, saya menemukan diri saya lagi gitu. Mungkin. Iya. Menemukan dirinya lagi dalam perlombaan itu. Jadi dalam perlombaan sepeda ini kadang-kadang perjalanan itu yang jadi hadiahnya, bukan finishnya. Jadi semoga teman-teman menikmati obrolan kita ini ngalor ngidul dan mencok-mencok sana sini. Tapi inilah obrolannya. Semoga teman-teman sehat selalu dan menemukan hal yang kalian suka. Dan sampai jumpa di jalanan kali ya. Sampai jumpa di jalanan. Kiu kiu.